Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizalia Putri dengan NPM 2313041074. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran mikro pada keterampilan 1, yaitu membuka dan menutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabar kalian? Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit? Tidak ada Ibu. Tidak Ibu. Pagi-pagi udah sarapan belum? Sudah Ibu. Belum. Kenapa yang belum? Siapa Ibu? Lain kali sarapan dulu ya, biar belajar kita itu nggak lapar gitu. Perutnya nggak kuyup-kuyup. Jadi kita bisa fokus. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon perlindungan. Siapa istri kelasnya? Adel. Baik Adel, silakan bikin doanya ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kuat. Doa selesai. Jadi untuk hari ini ada yang sudah masuk? Ada Ibu. Siapa? Arzel Bu. Arzel ada keterangan apa Putri? Tadi pagi saya melihat dia nongkrong di warung Ibu, pakai baju seragam sekolah. Waduh, itu merupakan tindakan yang jangan dicontoh ya anak-anak. Setelah itu besok Arzel dimohon untuk ruangan Ibu ya Putri, sampaikan. Baik Ibu. Baik anak-anak, kalian di sini ada yang tahu kita akan belajar materi apa? Tidak Ibu. Tidak Ibu. Tidak ya, harusnya tahu karena minggu kemarin sudah Ibu sampaikan. Sebentar ya Ibu menyambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pembelajaran materi pada hari ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Nah, sebelum itu minggu kemarin akan berkaitan dengan pembelajaran materi pada hari ini. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Saya Ibu. Baik, Kira, silakan. Kemarin kita itu mempelajari tentang teks iklan. Nah, iklan itu adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Itu kan dipasang dalam media massa seperti online dan sosial media. Jadi bagus banget buat Kira. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Kira. Baik, kita di sini akan membahas mengenai apa itu iklan komersial. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah melihat iklan dalam bentuk visual seperti gambar atau di TV. Pasti pernah kan? Pernah Ibu. Nah, iklan apa saja yang pernah kalian lihat? Sosis, susu Ibu, Kiko. Kiko? Iya. Oh, kita Ibu. Nah, bagus. Putri, pernah lihat iklan? Pernah Ibu. Pernah lihat iklan apa? Pernah lihat iklan susu Ibu. Susu Denko? Ya. Ya, bagus. Berarti kalian sudah pernah melihat iklan semua ya. Nah, untuk komersial sendiri kalian tahu apa artinya? Tidak Ibu, tidak tahu. Jadi untuk komersial sendiri itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan, seperti dagang susu itu tadi, dagang kita, dagang telur bulu, cimol. Nah, itu merupakan suatu dari kegiatan komersial. Nah, untuk iklan komersial sendiri itu merupakan
iklan yang digunakan dalam mempromosikan suatu barang atau jasa. Baik, berikutnya di sini terdapat informasi dalam iklan komersial. Nah, dalam iklan komersial itu harus memiliki beberapa komponen informasi yang harus dicantumkan. Yang pertama adalah produk yang hendak dikenalkan itu harus ada. Misal kita mau mempromosikan susu Denko, berarti produk tersebut itu harus terdapat dan tercantum di iklan tersebut. Lalu yang kedua terdapat penjelasan tentang produk tersebut. Jadi jika kita memakai susu Denko untuk dipromosikan, berarti penjelasan dari susu Denko itu harus ada, seperti bagaimana bahan-bahannya, lalu bagaimana, lalu tanggal berapa expirednya, itu harus ada. Jadi untuk komponen yang ketiga itu terdapat keunggulan produk. Nah, komponen keunggulan produk ini harus ada dalam iklan tersebut, karena dari keunggulan produk tersebut itu bisa menarik audiens agar membeli barang atau jasa yang dipromosikan. Lalu yang komponen keempat terdapat cara mendapatkan produknya. Jadi jika kita ingin membeli produk, pasti
dapat dilihat di salin ya, toko tersebut contoh iklan tersebut itu tentang apa? Ada yang tahu? Tentang toko buku biru muda itu. Baik, tentang toko biru muda, betul sekali. Kira-kira dari contoh tersebut toko biru muda itu iklan toko biru muda itu ditujukan untuk siapa? Untuk pelajar, mahasiswa, untuk konsumen yang ingin membeli, Bu. Jadi untuk contoh iklan dalam salin tersebut itu ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, atau konsumen yang ingin membeli buku. Nah, adakah pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk contoh iklan tersebut? Ya, apa itu kira? Iklan itu ingin menyampaikan bahwa mereka itu sedang ada diskon hingga 50%. Baik, betul sekali. Jadi contoh tersebut itu menggambarkan pesan untuk mengajak konsumen agar membeli buku di toko mereka, karena toko buku mereka itu sedang mengadakan diskon hingga 50%. Baik, sudah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Apakah cukup? Cukup. Baik, berarti sudah dipahami semua ya? Baik, karena kalian sudah memahami materi pada pembelajaran hari ini, Ibu mau mengetes seberapa paham kalian terkait materi ini. Nah, di sini sistemnya adalah berpasangan. Jadi kalian dapat memilih pasangan kalian. Nah, itu kan satu kelompok, berarti 2 orang ya kalau berpasangan. Nah, kalian akan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu cantumkan dalam LKPD ini. Jadi untuk kelompok 1 mana? Nah, 2 masalahnya dengan Kira itu. Kelompok 2 Adel pasangan dengan Kira. Jadi dalam LKPD tersebut sudah tercantumkan sebuah gambar iklan komersial. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, untuk pengumpulannya kapan? Karena sudah mendekati jam makan siang, tugas tersebut boleh dikumpulkan di pekan depan. Jadi untuk PR ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik. Nah, kalian pengerjaannya harus berdiskusi. Jadi tidak boleh ada satu saja yang mengerjakan, nah satu menjadi beban, itu tidak boleh. Jadi kalian harus berdiskusi. Nah, lalu untuk materi pekan ini beneran tidak ada yang tanyakan? Tidak, Ibu. Baik, jika sudah semua, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk merefleksikan materi pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Putri, silakan. Jadi materi yang bisa saya terima pada pembelajaran pada hari ini yaitu pesan iklan komersial. Yang saya dapat yaitu iklan komersial adalah merupakan iklan yang digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa. Lalu tadi juga sudah disebutkan beberapa alasan komponen yang harus ada dalam iklan komersial. Lalu ada iklan efektif itu seperti apa saja, itu tadi sudah disebutkan, dan tadi juga telah diberikan contoh terkait iklan komersial itu sendiri, Ibu. Baik, Bapak sudah cukup? Cukup. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Putri. Jadi kesimpulan pada materi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Putri ya. Jadi terdapat iklan komersial. Nah, iklan tersebut itu bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Nah, dalam iklan komersial tersebut terdapat
sudah selesai. Jadi untuk pembelajaran minggu depan, ada yang tahu itu materi apa? Tidak tahu Ibu. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari materi iklan non komersial. Jadi untuk itu anak-anak bisa dipersiapkan ya bahan materinya dengan membaca buku teks atau membaca informasi dari media manapun agar kelas besok kita berlangsung secara aktif dan diskusinya lancar. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, untuk ketua kelas dapat dipimpin doa terlebih dahulu ya. Adel, silakan. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih pada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan hikmat. Lalu Ibu ucapkan maaf apabila terdapat salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ibu pamit terlebih dahulu ya. Kalian setelah ini ada mata pelajaran lain? Ada Ibu. Apa itu? SPK Ibu. Ibu pamit duluan ya anak-anak. Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan, saya Najwa Kausar Adelia dengan NPM 2313041080 sebagai observasi lisan dari nama calon guru Dea Arzelia Putri dengan NPM 2313041074 tanggal 3 Oktober 2025 waktu 16.00 waktu Indonesia Barat. Topik menyampaikan pesan dalam teks kontroversial. Pada komponen membuka pelajaran nomor 1, menarik perhatian siswa, poin A, gaya mengajar guru. Dea Arzelia memilih posisi di depan dan di tengah pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit terakhir. Memilih kegiatan membaca, bercerita, demonstrasi pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Poin B, penggunaan media dan alat bantu mengajar. Dea Arzelia menggunakan media dan alat bantu mengajar yaitu gambar pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Poin C, pola interaksi yang bervariasi yaitu guru siswa pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Siswa guru pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Siswa-siswa pada 10 menit terakhir. Nomor 2, menimbulkan motivasi. Poin A, kehangatan dan keantusiasan. Dea Arzelia melakukan pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Poin B, menimbulkan rasa ingin tahu pada 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Poin D, memperhatikan minat siswa, tidak dilakukan pada 10 menit manapun. Nomor 3, memberi acuan. Poin A, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Dea Arzelia tidak melakukan pada 10 menit manapun. Poin B, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan pada 10 menit kedua. Poin C, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas pada 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Poin D, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Nomor 4, membuat kaitan atau apersepsi. Poin A, buat kaitan antar aspek yang relevan. Dea Arzelia melakukan pada 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Poin B, membandingkan atau mentertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Dea Arzelia tidak melakukan di 10 menit manapun. Poin C, menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci. Dilakukan pada 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Menutup pelajaran nomor 1, meninjau kembali. Poin A, merangkum inti pelajaran. Dea Arzelia melakukan pada 5 menit terakhir. B, membuat ringkasan. Dilakukan pada 5 menit kedua dan 5 menit ketiga. Nomor 2, mengevaluasi. Poin A, mendemonstrasikan. Dilakukan pada 5 menit kedua dan 5 menit ketiga. Poin B, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Tidak dilakukan di 5 menit manapun.
Poin C, mengekspresikan pendapat siswa pendiri dilakukan di 5 menit kedua dan 5 menit ketiga. Poin D, soal-soal tertulis dilakukan pada 5 menit kedua dan 5 menit ketiga. Poin E, soal-soal lisan tidak dilakukan di 5 menit manapun. Nomor 3, refleksi akhir pelajaran D. Arzalia melakukan pada 5 menit terakhir. Sekian observasi lisan yang dapat saya buat untuk nama calon guru D. Arzalia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.